Sebelumnya terima kasih dalam dhamma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga para Bante, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan masih tetap selalu semangat. Baik, Bapak Ibu, tema hari ini yang mana tadi Bante Sunanda sudah katakan, yaitu debu yang tak terlihat. Kenapa saya kasih tema debu yang tak terlihat ini? Sebenarnya ini kejadian sudah hampir 1 bulan ya. Kejadian tuh hampir 1 bulan. Yang mana saya sedang membersihkan kuti atau kamar tidur. Saya sapu, saya ngepel gitu ya. Maklum, tidak punya istri. Jadi nyapu sendiri, ngepel sendiri ya. Ini bercanda ya. Tapi pada saat saya sedang menyapu, saya melihat debu, itu sudah saya sapu. Tetapi ada debu yang tidak saya terlihat, dan saya tidak sapu, tidak saya bersihkan. Mungkin Bapak Ibu juga semuanya mengalaminya, misalnya debu kalau ada yang di atas meja gitu ya, atau ditempel di kaca-kaca, itu akan terlihat oleh Bapak Ibu semuanya. Tapi debu yang di bawah kolong meja, di bawah kolong dipan ya, kasur gitu ya, spring bed, itu Bapak Ibu pasti akan tidak terlihat. Dan mungkin ada sebagian yang jarang membersihkannya. Apalagi kalau orang yang memiliki kemalasan yang sangat kuat. Yang hanya dibersihkan itu hanya yang terlihat saja, yang tidak terlihat, besok-besok lagi aja lah gitu ya. Nah, kalau debu yang tidak terlihat ini, kalau tidak kita bersihkan, ini saya alami sendiri Bapak Ibu. 1 minggu tidak saya bersihkan itu kolong dipan, ternyata tebal. Dan saya berpikir kemarin saya batuk-batuk, oh ini penyebabnya ini ternyata. Ini ternyata penyebab debu yang sehingga membuat saya batuk-batuk gitu kan. Saya pikir saya kena COVID. Waduh ini COVID nih jangan-jangan, katanya salah satu COVID itu batuk-batuk nih. Waduh. Sampai saya ke dokter ya. Saya periksa, oh, Omitohut ternyata bukan COVID. Saya cari ini penyebabnya kenapa, oh ternyata debu penyebabnya ini. Dari situlah mulai saya melawan kemalasan saya untuk membersihkan setiap kolong-kolong, ya kolong meja, baik kolong dipan atau ranjang ya, itu saya bersihkan. Dengan saya bersihkan, ternyata debu itu berkurang, tapi kalau tidak saya bersihkan itu akan muncul lagi. Sehingga muncul di dalam diri saya ini, wah artinya saya harus lebih-lebih rajin untuk membersihkan debu-debu ini. Nah, pada saat itu Bante Sunanda meminta saya mengisi Dhamma Zoom, kalau nggak salah bulan Juni beliau minta, tapi saya tidak bisa dan akhirnya bulan Juli. Pada saat itu juga saya langsung memberikan tema, yaitu dengan tema judulnya Debu yang Tak Terlihat. Bapak Ibu, debu yang tak terlihat ini bukan hanya di dalam kolong meja atau di dipan, bawah dipan, tapi ada debu yang tidak terlihat juga, yaitu debu yang ada di dalam batin kita.
Tubuh kita mungkin bersih, Bapak Ibu, karena kita mungkin rajin mandi ya. Bapak Ibu mungkin kalau mandi sehari ada yang 2 kali, ada yang rajin sekali sehari mandi 3 kali ya. Setelah mandi langsung pakai minyak wangi sehingga tubuhnya menjadi wangi dan indah. Tapi Bapak Ibu tahu tidak, tubuh yang bersih, tubuh yang indah, tubuh yang wangi, belum tentu batin atau hati dan pikirannya ini bersih. Belum tentu pikirannya ini bersih. Karena apa? Karena tadi ada debu yang tidak terlihat. Ada debu yang tidak terlihat. Debu apa yang tidak terlihat itu Bapak Ibu? Buddha sudah mengajarkan kita, bahkan semua makhluk pada saat itu Buddha memberitahu bahwa ada kotoran debu di dalam diri kita, yaitu yang pertama adalah keserakahan. Tanpa kita sadari, ternyata di dalam diri kita ini ada debu. Yang pertama adalah yang namanya keserakahan. Keserakahan ini Bapak Ibu banyak sekali, tapi di sini saya hanya akan memberitahu ada 4 keserakahan di sini. Keserakahan yang pertama yaitu adalah menginginkan barang milik orang lain. Yang kedua adalah apa? Tidak puas dengan apa yang telah kita miliki. Yang ketiga, ingin terus-menerus mencari kesenangan. Yang keempat adalah apapun caranya akan dilakukan demi tercapainya keinginan. Keserakahan inilah Bapak Ibu, apabila tidak kita bersihkan, maka ini akan menjadi penyakit bagi diri kita. Bukan penyakit fisik, tapi penyakit batin yang akan kita dapatkan. Apakah ada obatnya? Ada. Obatnya simpel. Ya. Buddha sudah memberitahukan penyakitnya dan Buddha juga memberitahukan ada obatnya. Obatnya simpel sekali. Saya selalu bilang keserakahan itu obatnya hanya satu, yaitu belajar untuk selalu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Bersyukur dengan kondisi apapun yang kita alami. Dengan bersyukurlah Bapak Ibu, maka penyakit itu tidak akan muncul. Penyakit itu tidak akan muncul. Penyakit itu artinya penderitaan ya Bapak Ibu ya. Penderitaan itu tidak akan muncul. Penderitaan itu muncul karena kita terlalu banyaknya memiliki keinginan. Oh, apakah Bante dalam agama Buddha berarti tidak boleh menginginkan sesuatu? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu berlebihan. Dan berusaha untuk selalu puas dengan apa yang telah kita miliki.
berusaha untuk bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Saya selalu katakan bersyukur, contohnya misalnya hari ini dagang cuan cuma cepek ceng, omitohut gitu. Cepek ceng atau 100.000 kita bisa beli telur sekilo, kangkung berapa ikat, bersyukur kita masih bisa makan. Walaupun pakai telur, tidak pakai yang menelor. Ya. Kenapa saya katakan bersyukur walaupun kita makan pakai telur? Karena masih banyak sekali Bapak Ibu saudara-saudara kita itu yang di luar mau makan jangankan pakai telur. Mau makan nasi putihnya aja susah, bahkan dia harus mencari di sampah-sampah itu. Atau nasi yang sudah rusak, nasi yang sudah basi, dia makan. Nah kita yang mana masih bisa makan walaupun pakai telur atau pakai tempe atau pakai tahu, bersyukur sekali. Dan saya mengajarkan juga, jangan pernah selalu melihat yang di atas. Ini yang saya alami Bapak Ibu, ini yang saya alami. Dulu sebelum saya mengenal Dharma, mungkin di sini ada Fenty yang kenal saya dari kecil juga ya, dari Lampung, sama-sama di kota metro. Dulu saya selalu melihat orang-orang yang di atas. Kok hidupnya enak ya? Kenapa saya tidak bisa seperti itu ya? Di situ saya tidak pernah bahagia sama sekali Bapak Ibu. Karena yang saya selalu melihat mereka hidupnya enak, kenapa hidup saya kok susah? Hidup saya kok selalu menderita? Tapi setelah saya mengenal Dharma, salah. Jangan melihat yang di atas. Coba melihat yang di bawah. Dengan kita melihat yang di bawah, masih banyak pemulung, pengemis, orang yang di pinggir jalan yang nggak punya rumah. Di situ langsung muncul saya bersyukur. Walaupun saya hidup susah, sesusah-susahnya saya masih ada tempat tinggal. Sesusah-susahnya saya bisa masih makan enak. Langsung muncul kebahagiaan di dalam diri saya. Di situ langsung saya semakin tertarik dengan Dharma, di situ pula semakin saya ingin mempelajari Dharma lebih dalam lagi. Ternyata Dharma itu simpel. Simpel sekali. Terkadang yang bikin sulit itu ternyata diri kita sendiri. Sampai saat ini, saya masih terus-menerus mempelajari Dharma. Dan saya merasakan sekali keindahan Dharma yang saya pelajari. Luar biasa sekali. Beruntung sekali di kehidupan ini, saya bisa mengenal Dharma. Dengan saya bisa mengenal Dharma, di situ saya bisa belajar untuk selalu bersyukur. Maka dari itu Bapak Ibu, teruslah Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya untuk terus lebih semangat lagi belajar Dharma. Sehingga kebahagiaan-kebahagiaan itu akan Bapak Ibu, saudara-saudari dapat merasakannya. Itu debu yang pertama. Ada debu yang kedua, yaitu kebencian. Nah, ini yang paling apa ya, saya katakan kebencian ini paling luar biasa lah Bapak Ibu, kalau saya katakan ini paling luar biasa. Kebencian yang ada di dalam diri kita ini, wah ini kalau saya bilang kalau kita tidak bersihkan atau kita tidak obati kebencian yang ada di dalam hati kita, penyakitnya itu bahkan bisa kronis, ibarat itu kanker, itu udah kanker kronis lah, itu bisa terjadi, itu bisa terjadi.
Makanya kebencian ini sangat bahaya sekali, sangat bahaya sekali. Iya. Kenapa saya katakan kebencian ini sangat bahaya? Karena kebencian ini terkadang muncul kita ini tidak pernah sadar. Dan kita ini selalu merasa paling benar. Ya, kita selalu paling benar, kita nggak pernah sadar. Dan kita selalu menyalahkan orang lain. Saya tidak suka dengan si Allah, saya tidak suka dengan si Bella, saya tidak suka dengan karakter dan lain-lainnya lah. Tanpa disadari apakah si A dan si B itu suka dengan karakter kita. Apakah dia suka dengan sifat kita? Belum tentu. Dan yang paling lihai lagi, kita paling pintar kalau untuk melihat kesalahan orang lain. Tapi kita tidak pintar melihat kesalahan diri kita sendiri. Sehingga kita paling jago mengomentari kehidupan orang lain. Maka disitulah munculnya kebencian. Kebencian ini Bapak Ibu banyak sekali artinya, ya. Di sini saya ada 5 kebencian, yaitu yang tadi saya katakan tidak suka terhadap orang lain. Yang kedua, tidak suka terhadap diri sendiri. Ada nggak yang seperti itu? Benci dengan dirinya sendiri. Dulu saya juga begitu Bapak Ibu. Sebelum mengenal Dharma, saya benci dengan diri saya sendiri. Kenapa saya lahir kok terlahir menjadi orang gemuk gitu. Kenapa kok saya tidak ganteng gitu. Seperti Bante Sunanda gitu ya. Benci dengan diri sendiri itu ada. Banyaklah arti benci dengan diri sendiri itu banyak sekali. Salah satu yang seperti saya katakan tidak mensyukuri dengan kelahiran kita. Gitu. Lalu cemburu. Ya, yang ketiga adalah cemburu dengan seseorang. Ya, apalagi yang pasangan-pasangan ini ya, Bapak Ibu yang sudah punya pasangan-pasangan ini. Itu juga salah satu kebencian. Yang keempat adalah iri hati. Syirik. Tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Kalau ada orang senang gitu, kita nggak suka. Ada aja yang kita komentari. Ada orang beli mobil baru, oh itu dapat dari mana itu dia beli mobil baru itu? Wah, jangan-jangan korupsi ya itu. Ada aja yang dikomentari. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebenciannya itu terlalu dalam itu. Yang saya katakan tadi bisa kronis. Yang kelima apa? Curiga. Ya. Dendam. Khawatir. Dan lain-lain. Banyak, masih banyak lagi sebenarnya. Sehingga munculnya kebencian. Kebencian ini Bapak Ibu harus sekali kita obati. Harus sekali kita bersihkan debu ini, kebencian ini. Obatnya apa? Gampang, mudah. Obatnya sangat mudah. Seperti yang pertama tadi, keserakahan obatnya dengan bersyukur. Kebencian obatnya juga sangat mudah. Apa itu? Cinta kasih. Cinta kasih. Kebencian itu akan hancur apabila kita membalasnya
kita mengobatinya dengan cinta kasih. Bagaimana Bante caranya Bante mengobati kebencian ini dengan cinta kasih? Gampang. Ini sudah saya buktikan Bapak Ibu, ini saya sudah coba obatnya ini yang mana dikasih tahu oleh Buddha, dianjurkan oleh Buddha dan saya praktekkan dan benar-benar obat ini sangat mujarab sekali. Maka itu saya berbagi kepada Bapak Ibu saudara-saudari semuanya pada sore hari ini. Caranya bagaimana untuk membersihkan atau menyembuhkan penyakit kebencian itu? Cinta kasih. Lalu caranya bagaimana lagi mempraktekkannya cinta kasih? Saya bangun tidur, Bapak Ibu, sebelum bangun tidur, saya tidak langsung berdiri, saya tidak langsung bangun, tetapi saya duduk sejenak dengan bermeditasi. Meditasi yang saya lakukan dengan mempraktekkan metode cinta kasih. Saya memancarkan cinta kasih yang pertama kepada diri saya sendiri. Yang tadi saya katakan, saya juga pernah benci dengan diri saya sendiri. Karena kenapa saya terlahir menjadi gemuk, jelek gitu ya. Tidak bisa menerima dengan kondisi saat saya sekarang ini. Saya mempraktekkan cinta kasih dengan memaafkan diri saya sendiri, memancarkan cinta kasih untuk diri saya sendiri dengan mengatakan, semoga aku berbahagia. Terus saya katakan, ya tidak lama-lama lah. Kalau lama-lama nanti malah ketiduran lagi. Ya, cukup 10 menit atau 15 menit memancarkan cinta kasih. Ya. Itu yang pertama kepada diri sendiri. Yang kedua, memancarkan cinta kasih kepada orang yang di sekeliling kita. Orang yang di sekeliling kita. Yang ketiga, kita memancarkan cinta kasih yang lebih luas lagi untuk semua makhluk. Yang keempat, kita memancarkan cinta kasih kepada musuh-musuh kita atau orang-orang yang tidak suka sama kita, yang benci sama kita. Wah, ini memang berat. Tapi dengan kekuatan, getaran, pikiran-pikiran cinta kasih yang kita pancarkan untuk mereka, Bapak Ibu, ini mereka akan bisa merasakannya. Ya, ini akan mereka bisa merasakan, mereka akan mendapatkan pancaran cinta kasih yang kita transfer, yang kita pancarkan. Sehingga apa? Sehingga mereka otomatis yang tidak suka dengan kita, dan kita yang memiliki penyakit kebencian juga, otomatis itu pelan-pelan akan hilang. Pelan-pelan akan sembuh penyakit itu. Dan kalau sore hari sebelum memulai kebaktian sore, saya akan meditasi dulu juga. Tapi sebelum meditasi, saya akan membaca parita, yaitu Karania Metta Sutta. Nah, Karania Metta Sutta ini Bapak Ibu, setelah saya baca dan saya meditasi menggunakan metode cinta kasih ini, bukan hanya saya saja yang bahagia, tapi orang-orang yang tadinya tidak suka dengan saya, mereka berubah drastis. Ini benar, saya tidak bohong. Dulu orang kalau dekat saya itu, ngeliat Bante Mitra tuh rasanya gimana gitu katanya.
Tidak suka, benci. Karena katanya Bante Mitra itu galak dan lain-lain. Tapi sekarang tidak. Ada satu yang saya selalu ingat dan tidak akan pernah saya lupakan di dalam bait Karania Metta Sutta itu, Bapak Ibu, yaitu tentang jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Di situ saya berusaha untuk mengingatkan terus. Pada saat muncul kebencian, kita tuh suka seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak suka sama orang, kita suka apa? Menyumpahin dia. Oh, sumpahin itu orang itu susah. Oh, sumpahin orang itu celaka. Kita suka seperti itu. Dulu saya suka seperti itu. Dengan saya mempraktekkan itu, sekarang tidak lagi. Maka itu bait itu selalu saya ingat. Ya. Biaro sana patiga sana manas. Ya tadi biaro sana patiga sana nyana mana saduka micea. Jadi kalau kita Bapak Ibu baca parita, saya berharap ya, jangan hanya baca palinya saja. Tapi kita harus baca artinya juga. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengerti apa sih itu Karania Metta Sutta. Makanya itu selalu saya kecantol di dalam diri saya, selalu mengingat jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Sehingga kalau saya muncul tidak suka dengan seseorang, atau ada orang yang membuat saya memuncul kebencian tadi, sekarang tidak pernah lagi saya mengharapkan orang itu celaka atau bagaimana. Tidak. Justru saya sekarang malah munculnya apa? Kasihan. Justru yang benarnya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menjahati kita, atau ada orang yang berbuat kesalahan, justru orang itu perlu kita kasihani, bukan kita benci. Ya, bukan kita benci, perlu kita kasihani. Nah, ini baik di dalam lingkungan kita, dalam keluarga, lingkungan dalam pertemanan, lingkungan dalam wihara, Bapak Ibu, pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter-karakter yang aneh. Ya, yang sehingga bisa menyebabkan munculnya kebencian di dalam diri kita. Tapi karena kita sudah punya obatnya tadi, yang tadi saya katakan dengan kita memancarkan cinta kasih, maka kebencian itu langsung berubah. Dalam 1 detik mungkin dia bisa berubah menjadi cinta kasih. Akhirnya apa? Kasihan. Ya, kasihan sama orang itu. Dia sudah menciptakan penderitaan untuk dirinya sendiri. Dia tidak bahagia. Ya. Jangan kita yang menderita, jangan. Ya, karena kebencian itu kalau kita balas itu, Bapak Ibu Buddha katakan itu ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah berakhir. Nggak pernah. Hanya cinta kasih yang akan dapat mengakhiri kebencian itu. Itu adalah obat dari kebencian. Ya Bapak Ibu ya. Lalu debu yang ketiga, mohon maaf Bante Sunanda, ini berapa lama ya? Nggak kedengaran suaranya Bante Sunanda. Sekitar 15 menitan lagi Bante. 15 menit lagi ya Bante Sunanda. Takutnya nanti ngomongnya lama-lama. Jarang sekali kalau ngomong lama.
Karena kalau ngomongnya lama takutnya nanti kagak nyambung ya. Kembali lagi ada debu yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu kebodohan. Ya, kebodohan. Itu debu yang ada di dalam diri kita, yaitu kebodohan. Kebodohan itu Bapak Ibu, di sini saya catat ada 4 ya. Yang pertama adalah kita tidak bisa membedakan mana yang perbuatan baik yang harus kita lakukan dan mana perbuatan jahat yang tidak harus kita lakukan. Ini kebodohan yang pertama. Yang kedua, sudah tahu itu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan jahat tapi masih dilakukan. Ya. Itu kebodohan yang kedua. Yang ketiga, dia menganggap perbuatan-perbuatan jahat itu ya baik. Dia tidak bisa membedakan. Dia mewajarkan perbuatan-perbuatan jahat itu. Yang keempat adalah kebodohan yang malas untuk melakukan kebajikan atau mempraktekkan kebajikan, malas untuk belajar supaya tidak bodoh. Ya. Ini kebodohan yang saya rangkum ada 4. Nah, obat kebodohan ini apa? Buddha juga sudah memberikan obatnya, memberitakan caranya untuk membersihkan kebodohan ini. Saya selalu, kalau setiap di mana saja saya berada, saya akan berusaha untuk selalu mengajak semua umat untuk terus semangat belajar, semangat berlatih, dan semangat untuk mempraktekkan Dharma. Kenapa? Karena dengan kita memiliki semangat untuk belajar, semangat untuk berlatih, dan semangat untuk mempraktekkan Dharma, maka akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang akan kita miliki. Bukan hanya pengetahuan saja, bahkan kebijaksanaan pun akan muncul di dalam diri kita. Sehingga kebodohan-kebodohan itu tidak akan ada. Saya selalu bilang, belajar Dharma bukan hanya belajar saja, berlatih Dharma juga bukan hanya berlatih saja, tapi kita harus memiliki semangat berusaha untuk mempraktekannya. Dengan mempraktekannya inilah Bapak Ibu, maka akan kita bisa merasakannya. Ya. Apapun itu Dharma. Sama juga dengan kita kalau berdoa, ya. Kita membaca parita, sutta, mantra gitu. Kalau kita hanya baca saja tapi kita tidak mau mempraktekannya, kita hanya belajar saja tapi kita tidak mempraktekannya, maka tidak akan ada manfaat yang kita rasakan. Ya. Berapa banyak pun sutta, mantra, parita yang kita baca, tidak akan ada gunanya kalau kita tidak mempraktekannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu bahwa penyakit ini sangat bahaya, debu ini sangat bahaya apabila tidak kita bersihkan, maka dari itu kita harus segera untuk membersihkannya atau mengobatinya penyakit ini. Ya. Kita mengikisnya. Kalau kita tidak bisa menghilangkannya, kita mengikisnya pelan-pelan.
Ya, tidak mungkin bisa langsung juga ya, tapi butuh proses. Yang penting kita memiliki semangat tadi untuk terus mau belajar, terus mau berlatih, dan terus semangat untuk mempraktekannya. Sehingga apa? Penyakit ini atau kotoran debu ini lama-lama akan hilang. Semakin kita bersihkan, debu ini tidak akan terlihat lagi dan tidak akan pernah muncul lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.